Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama menjadi ajang pembuktian rasa keadilan publik. Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum harus bisa menunjukkan bahwa keadilan tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sidang perdana kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama telah dilaksanakan kemarin. Sejumlah tokoh berharap dalam persidangan berjalan dengan lancar dan hukum dapat ditegakkan. Begitu pula dengan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan. Walau tidak mengikuti jalannya persidangan, namun ia berharap hukum tetap harus berjalan. Sementara itu menurut Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Majelis Hakim dan JPU dalam persidangan Ahok harus bisa menunjukkan bahwa keadilan tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Prinsipnya adalah kita ingin agar keadilan ditegakkan, hukum ditegakkan, dan kalau keadilan ditegakkan, hukum ditegakkan, dari dulu kampanye kita adalah tentang keadilan di Jakarta. Ya keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan juga di bidang hukum. Itu aja. Salah dan kesalahan itu bisa dimaafkan dan saling memaafkan. Tapi di waktu yang bersamaan kan Ahok juga pernah ngasih contoh tentang ketika dia dikritik oleh seorang mahasiswa dari UI dan guru mahasiswanya minta maaf, kata Ahok nggak cukup itu. Jadi sebagai pribadi boleh saja memberikan maaf, tetapi ini kan masalah hukum. Masalah hukum yang sudah di pengadilan, ya lanjutkan saja hukum itu supaya kemudian terbukti bahwa di Indonesia ini hukum memang adalah tegak setegak-tegaknya, tidak pandang bulu, tidak seperti pisau hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Bahkan saya kira Ahok menjadi contoh yang baik untuk tentang penegakan hukum yang adil ketika sebagaimana penista agama yang lain bisa dikenakan sanksi hukum dan ditahan, ya itu juga bisa dilakukan kepada Ahok. Aman aja deh sih demonya, tertib aja gitu, jangan terprovokasi sama orang-orang yang nggak jelas gitu. Biasanya kan banyak tuh di sosmed atau di mana-mana gitu kan. Ya jangan mudah terprovokasi, pendemo-pendemo juga lebih tenang aja lah. Ya kan soalnya kan ini udah pasti ada yang ngurusnya gitu, ada pihak dari hukum lah yang ngurus gitu ya kan. Ya jangan. Biar nggak ada provokatornya aja sih Mbak, jadi kan kalau misalnya nggak ada provokator ya semuanya bakal aman-aman aja gitu.